Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Atika Oktariza, Ayu Andini, dan saya sendiri Deva Artamevia. Selanjutnya, terdapat 7 aspek rancangan pembelajaran UBD, yaitu terdiri dari W, where and why, H, who and how, E. Experience, enable and equip. R. Reflect, rating, revise. E. Evaluate work and progress. T. Tailor and personalize the work. O. Organize for optimal effective. Selanjutnya, lembar kerja where and why adalah 1. Apa tujuan pembelajaran Anda? 2. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Dan yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? 4. Tentukan unjuk kinerja yang terdiri dari 6 unjuk kerja. 5. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Pada materi selanjutnya, apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat membuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Adapun tujuan pembelajaran dalam lembar kerja ini ialah peserta didik mampu menganalisis, menyajikan, dan mengemukakan gagasan. Selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran ialah kemampuannya dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Sedangkan variasi ialah menjelaskan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran yaitu menganalisis dan menyajikan hasil analisis mengenai pluralisme masyarakat Indonesia, termasuk dalam variasi berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS pada level 4, yaitu C4. Baik, selanjutnya yaitu mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Tujuan pembelajaran tersebut sudah ditetapkan pada kurikulum nasional. Mengacu pada UBD, tujuan pembelajaran tersebut ialah memberikan pemahaman akan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan gagasan maupun hasil analisis. Dikatakan mampu memiliki perspektif apabila peserta didik dapat melihat satu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari satu hal, dan memberikan kritik. Seperti yang telah kami temui di kelas 4B ketika melaksanakan PPL 1 di SDN Rambutan 06 pagi, terlihat jika peserta didik sudah mampu menerapkan dan memiliki perspektif sendiri, bahwa sebagai anggota masyarakat di kelas, peserta didik harus menghargai pluralitas yang ada, yaitu menghargai teman yang berbeda suku dan budaya dengan dirinya, melakukan toleransi terhadap perbedaan agama yang ada. Ketika diskusi, mereka saling menghargai pendapat masing-masing tanpa membeda-bedakan atau melihat dari manapun sukunya, agama, dan juga budaya mereka miliki. Selain itu, juga terlihat kolaborasi yang harmoni antara peserta didik. Selanjutnya, menentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja ialah penilaian yang berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik, seperti pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi peserta didik, menari, memainkan alat musik, aktivitas fisik, serta mengoperasikan suatu alat. Adapun unjuk kerja, tujuan pembelajaran adalah kemampuan menerapkan dan memiliki gagasan atau perspektif yang dapat dilihat saat peserta didik melakukan menganalisis, menyajikan, dan mengemukakan gagasan maupun hasil analisis mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, serta menerapkan
pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup kecil, yaitu di ruang kelas. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unjuk kerja penilaian understanding by design pada aspek memiliki perspektif. Nah, jadi pada aspek ini terdapat 5 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada kredibel, kemudian yang kedua mengungkapkan, kemudian yang ketiga wawasan, yang keempat masuk akal, serta yang kelima tidak biasa. Nah, untuk penilaian ini kita beri skor dari 3 sampai 0 atau dari 0 sampai dengan 3. Nah, untuk poin-poinnya itu sendiri, pertama, kredibel dengan skor 3, keterangannya yaitu mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu skor 2, sedikit mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan sedikit dapat dipercaya. Kemudian poin ke-1, kurang mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan kurang dapat dipercaya. Kemudian skor 0 itu tidak mampu melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan tidak dapat dipercaya. Nah, selanjutnya untuk aspek mengungkapkan itu dimulai dari poin 3. Yang pertama, mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Kemudian yang kedua, sedikit mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Poin 1, kurang mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Kemudian poin 0, tidak mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Kemudian pindah ke bagian wawasan, di mana di sini terdapat 3, mampu mendalami dan memahami topik pembahasan. Yang poin 2, sedikit mampu mendalami dan memahami topik pembahasan. Kemudian poin 1, kurang mampu mendalami dan memahami topik pembahasan. Poin 0, tidak mampu mendalami dan memahami topik pembahasan. Kemudian selanjutnya yaitu masuk akal. Di sini peserta didik mendapatkan poin 3 ketika dia mampu menyampaikan materi sesuai dengan tema pembahasan. Poin 2, ketika sedikit mampu menyampaikan materi sesuai dengan tema pembahasan. Poin 1, kurang mampu menyampaikan materi sesuai dengan tema pembahasan. Dan poin 0, tidak mampu menyampaikan materi sesuai dengan tema pembahasan. Kemudian tidak biasa. Di sini peserta didik mendapatkan poin ketiga jika dia menyampaikan materi dengan cara yang tidak biasa atau tidak monoton dan sangat menarik. Kemudian dapat poin 2 ketika peserta didik sedikit mampu menyampaikan materi dengan cara yang tidak monoton dan sangat menarik. Kemudian yang poin 1, ketika peserta didik kurang mampu menyampaikan materi dengan cara yang tidak monoton dan sangat menarik. Kemudian poin 0, ketika peserta didik tidak mampu menyampaikan materi dengan cara yang tidak monoton dan tidak menarik. Nah, mungkin cukup penjelasan dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.